Seorang anak yatim dengan pakaian lusuh tiba-tiba masuk ruang rapat sebuah perusahaan besar yang nyaris bangkrut. Tak ada yang mengenalnya. Tapi satu idenya justru menyelamatkan ekonomi perusahaan dan membuat CEO-nya kembali kaya raya. Siapa sebenarnya bocah ini? Dan bagaimana ia bisa mengubah segalanya hanya dengan buku catatan tua? Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Di tengah megahnya gedung-gedung pencakar langit yang berjajar di pusat kota, berdirilah sebuah perusahaan bernama PT Sinar Data. Perusahaan ini dulunya merupakan salah satu yang paling disegani di bidang teknologi informasi dan pengelolaan data. Dengan ribuan karyawan tersebar di berbagai kota besar, dan kantor pusat yang menempati hampir 5 lantai sebuah gedung perkantoran mewah, nama Sinar Data pernah menjadi jaminan kualitas dalam dunia bisnis dan sistem informasi. Namun, waktu dan keadaan bisa mengubah segalanya. Sudah 6 bulan terakhir, suasana kantor pusat tak lagi seramai dulu. Beberapa lantai bahkan kini dibiarkan kosong. Ruang kerja yang dulunya penuh aktivitas kini lebih banyak dihiasi keheningan. Karyawan-karyawan yang masih tersisa bekerja dengan cemas. Mereka tak tahu sampai kapan akan dipertahankan. Banyak teman mereka sudah terkena pemutusan hubungan kerja diam-diam. Bahkan ada yang baru tahu dirinya dipecat saat kartu akses kantor tak lagi bisa digunakan. Masalah yang dihadapi perusahaan ini memang bukan hal sepele. Mulai dari proyek-proyek besar yang dibatalkan klien secara sepihak, hingga persaingan pasar yang makin ketat, semuanya membuat perusahaan ini perlahan terpojok. Belum lagi kebijakan internal yang tak lagi bisa menutupi kebocoran anggaran, membuat perusahaan seakan berjalan dengan tambalan di sana-sini. Tak ada lagi bonus tahunan, tak ada lagi outing kantor. Bahkan untuk sekadar kopi gratis di pantry pun sudah dihentikan. CEO perusahaan, seorang pria bernama Arman, sebenarnya bukan pemimpin yang buruk. Ia sudah memimpin perusahaan ini selama lebih dari 1 dekade. Dulu ia dikenal sebagai sosok yang visioner, inovatif, dan dekat dengan karyawan. Namun tekanan demi tekanan yang datang bertubi-tubi dalam 1 tahun terakhir membuatnya berubah. Ia lebih banyak mengurung diri di ruangannya, menatap layar laptop, dan memikirkan jalan keluar yang tak kunjung terlihat. Setiap malam, ia pulang dengan wajah lelah, mata sembab, dan hati yang semakin pesimis. Sudah 3 kali rapat darurat digelar dalam 2 minggu terakhir. Rapat-rapat itu berlangsung hingga larut malam, namun hasilnya selalu sama. Kebuntuan. Para manajer hanya bisa menyodorkan laporan kerugian, grafik menurun, dan kemungkinan paling pahit yang sebisa mungkin dihindari, menutup perusahaan. Semua strategi pemasaran baru gagal. Sistem lama pun tak lagi relevan. Teknologi yang dulu membuat mereka unggul kini sudah bisa ditiru oleh banyak pesaing dengan biaya jauh lebih murah. Perusahaan seakan kehilangan arah. Dalam sebuah rapat besar yang digelar di hari Senin pagi, suasana begitu sunyi. Tak ada suara selain hembusan pendingin ruangan dan dentingan sendok pengaduk kopi. Ruangan itu luas dan dikelilingi jendela kaca besar yang memperlihatkan langit mendung di luar. Para pemimpin divisi duduk di sekeliling meja panjang. Beberapa wajah tampak layu. Sebagian lain berusaha menyembunyikan ketegangan dengan membuka laptop atau menunduk memainkan pulpen. Arman duduk di ujung meja. Di depannya ada berkas-berkas laporan, grafik kerugian, dan email dari investor yang menyatakan penarikan dana. Ia membaca semua itu dengan tatapan kosong. Bahkan ia tak sanggup lagi mengeluh. Ia hanya bisa mengelus dahi, menatap layar, dan berkata pelan, "Kalau minggu ini tidak ada ide baru, kita bisa jadi hanya bertahan sebulan." Beberapa manajer mencoba memberi saran, tapi semuanya terdengar sama. Mengurangi biaya, merumahkan pegawai, menjual aset, atau mencari pinjaman darurat. Tak ada satupun saran yang benar-benar menyentuh akar masalah. Dan itulah yang membuat suasana makin tegang. Semua merasa berada di jalur buntu. Harapan terasa makin menjauh. Sementara itu, suasana hati karyawan di luar ruang rapat pun tak kalah muram. Banyak yang mulai melamar pekerjaan ke tempat lain. Ada juga yang hanya pasrah, menunggu waktu dipanggil oleh HR untuk diberi surat peringatan atau pemutusan kontrak. Beberapa dari mereka adalah orang-orang yang sudah mengabdi puluhan tahun. Namun kondisi keuangan perusahaan memang tak memungkinkan mempertahankan semuanya.
Di tengah semua ketegangan itu, satu hal yang tidak pernah hilang adalah doa. Beberapa karyawan masih sempat berdoa dalam hati sebelum mulai bekerja. Mereka berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkan perusahaan ini. Sebab mereka tahu, jika perusahaan ini tutup, bukan hanya gaji yang hilang, tapi juga kebanggaan, stabilitas hidup, dan masa depan keluarga mereka. Namun keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk besar, dengan cahaya terang atau suara guntur dari langit. Kadang, keajaiban datang secara diam-diam, dari arah yang tidak pernah disangka. Dan pagi itu, di saat semua orang sudah hampir menyerah, keajaiban itu berjalan pelan dari lantai bawah, menaiki lift bersama udara pagi, menuju lantai tertinggi gedung perusahaan. Anak itu kecil. Pakaian yang ia kenakan lusuh dan kebesaran. Sandalnya hampir putus. Ia menggenggam erat sebuah buku catatan kumal dan kantong plastik kecil. Wajahnya tampak biasa, namun matanya menyimpan ketenangan yang aneh. Tak ada rasa takut sedikit pun. Ia tahu kemana ia akan pergi, meski tak diundang, meski tak punya kartu akses, dan meski tak satu pun mengenalnya. Anak itu berjalan lurus melewati lorong panjang, menuju satu ruangan yang menjadi pusat dari segala keputusan besar, ruang rapat utama. Dan apa yang terjadi setelahnya akan mengubah segalanya, bukan hanya bagi perusahaan, tapi juga bagi hidup anak itu sendiri. Pagi itu, suasana di ruang rapat utama terasa lebih sunyi dari biasanya. Udara dalam ruangan seolah membeku, membungkam semua suara selain detak jarum jam di dinding. Semua kepala tertunduk. Sebagian sibuk menatap layar laptop, sebagian lain hanya mengaduk kopi yang sudah dingin. Tak ada yang benar-benar fokus. Mata mereka mungkin terbuka, tapi pikiran mereka melayang ke arah yang sama, masa depan perusahaan yang semakin kabur. CEO Arman duduk di kursi ujung meja panjang, dikelilingi para manajer yang tampak kelelahan. Beberapa wajah menunjukkan ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Sudah terlalu sering mereka bertemu dalam rapat darurat seperti ini, tapi tak satu pun menghasilkan keputusan yang benar-benar memecahkan masalah. Mereka mulai merasa bosan dengan kegagalan, namun tak ada pilihan selain tetap duduk di situ, berpura-pura berpikir, dan berharap sesuatu akan berubah. Tiba-tiba, di tengah kesunyian yang nyaris sakral itu, terdengar suara pintu terbuka. Semua kepala sontak menoleh. Seorang anak laki-laki kecil berdiri di ambang pintu, menatap seisi ruangan dengan tenang. Ia mengenakan kaos lengan panjang yang warnanya sudah pudar, celana panjang yang sobek di lutut, dan sandal jepit yang bagian talinya tampak longgar. Rambutnya agak kusut, dan wajahnya tampak belum tersentuh sabun sejak pagi. Tapi yang paling menarik perhatian bukan pakaiannya, melainkan keberaniannya berdiri di situ, di ruangan yang bahkan para karyawan rendahan pun sulit memasukinya tanpa izin. Di tangannya, ia menggenggam sebuah buku catatan kecil yang tebal, dengan sampul yang sudah kusam dan penuh coretan. Di sisi lain, ia membawa kantong plastik kecil yang tak diketahui isinya. Bocah itu berdiri di sana, tidak bicara, tidak melangkah lebih jauh, hanya menatap semua orang yang kini tak berkedip menatapnya balik. Di belakangnya, seorang petugas keamanan datang tergesa-gesa. Wajahnya merah dan napasnya terengah-engah. "Maaf, Pak, maaf." Anak ini tiba-tiba masuk lewat lobi. Kami pikir dia anak pengemis. Tapi dia naik lift dan lari ke lantai ini. Satpam itu berhenti bicara, merasa bersalah karena gagal mencegah anak itu masuk. Ia pun berusaha menarik lengan si anak keluar. Namun sebelum sempat ditarik, si anak berkata dengan suara pelan tapi sangat jelas, "Saya punya ide untuk menyelamatkan perusahaan ini." Kalimat sederhana itu sontak membuat ruangan membeku seketika. Satpam berhenti menarik. Beberapa manajer ternganga, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Sementara yang lain mengerutkan kening, mengira ini hanya lelucon atau mungkin anak ini sedang berhalusinasi. Salah satu manajer pemasaran memutar bola matanya dan berbisik, "Astaga, ini rapat penting, bukan tempat sandiwara." Yang lain menahan tawa, merasa suasana semakin aneh. Ada juga yang mulai merasa kesal. "Cepat keluarkan anak itu, jangan main-main," bisik salah satu manajer ke Satpam. Tapi sebelum Satpam bisa bereaksi, Arman, yang dari tadi menatap si anak dengan penuh rasa penasaran,
mengangkat tangan pelan dan memberi isyarat agar semua diam. Ruangan kembali sunyi. Semua mata kini tertuju pada Arman, menanti keputusannya. Pria itu kemudian bangkit dari kursinya perlahan, menatap si anak sambil berkata tenang, "Biarkan dia bicara. Kita sudah kehabisan ide. Siapa tahu, dia punya sesuatu yang belum kita pikirkan." Ucapan itu sontak membuat beberapa manajer melotot, merasa keputusan itu sangat konyol. Tapi tak ada yang berani membantah CEO langsung. Maka mereka hanya menghela napas dalam-dalam. Sebagian menggeleng tak percaya. Beberapa mencibir diam-diam, merasa ini hanya buang-buang waktu. Anak itu pun melangkah pelan masuk ke dalam ruangan. Kakinya menapak lantai berkarpet lembut dengan langkah yang tidak tergesa. Ia berjalan menuju sisi meja yang kosong dan berdiri di sana. Sorot matanya tetap tenang. Tak ada keraguan sedikit pun. Meskipun ia tahu semua orang di ruangan itu meragukannya. Ia membuka bukunya perlahan, lalu menatap mereka satu persatu. Tidak satu pun suara terdengar. Ruangan yang sebelumnya penuh kecemasan kini menjadi panggung sunyi untuk seorang anak kecil berbaju lusuh. Semua orang diam, sebagian karena bingung, sebagian karena penasaran, dan sebagian lain karena tak percaya hal ini bisa terjadi di tengah rapat yang seharusnya serius dan tertutup. Di kepala para petinggi perusahaan, banyak pertanyaan berkecamuk. Siapa anak ini sebenarnya? Bagaimana dia bisa masuk? Apa maksudnya membawa ide untuk menyelamatkan perusahaan? Apakah dia hanya iseng? Apakah ini prank? Tapi tak satu pun dari pertanyaan itu keluar dari mulut mereka. Mereka hanya bisa menatap, menunggu, dan tanpa sadar, memberi perhatian yang selama ini tak pernah mereka berikan bahkan kepada staf mereka sendiri. Arman tetap berdiri di tempatnya. Kedua tangannya bertaut di depan dada. Ia melihat sesuatu dalam diri anak itu yang sulit dijelaskan. Bukan hanya keberanian, tapi juga keyakinan yang tulus. Seolah anak itu memang benar-benar tahu apa yang ia bawa, dan percaya bahwa dirinya bisa memberikan solusi. Di sisi lain ruangan, satpam yang tadi mengejar anak itu kini berdiri dengan canggung di sudut ruangan, tak tahu harus bertindak apa. Sementara anak itu membuka halaman pertama buku catatannya yang penuh angka, diagram, dan catatan kecil dengan tulisan tangan rapi. Sekilas tampak seperti catatan milik analis profesional, tapi ditulis dengan gaya anak-anak. Meski belum mengucapkan apa-apa lagi, semua orang bisa merasakan bahwa anak ini bukan sembarang anak. Ada sesuatu yang belum terungkap dari dirinya. Dan pagi itu, tanpa mereka sadari, mereka sedang menyaksikan awal dari sesuatu yang akan mengubah sejarah perusahaan ini, mungkin bahkan lebih dari itu. Suasana di ruang rapat mendadak berubah canggung. Baru saja anak laki-laki itu mengucapkan niatnya untuk memberi ide penyelamatan perusahaan. Ruangan langsung dipenuhi dengan tatapan tak percaya. Beberapa eksekutif yang sejak tadi sibuk dengan layar laptopnya, kini menegakkan badan. Beberapa yang lain saling melirik satu sama lain, berusaha memastikan bahwa mereka tidak sedang berhalusinasi. Seorang manajer operasional yang duduk paling dekat dengan pintu, mengangkat alisnya tinggi-tinggi. Ia menggelengkan kepala sambil tersenyum kecut, seolah tak tahu apakah harus tertawa atau marah. Di sisi lain meja, seorang kepala divisi keuangan berbisik dengan nada sinis kepada rekannya. "Perusahaan kita mau bangkrut, dan sekarang kita dengerin bocah lusuh? Ini serius." Tawa kecil pun mulai terdengar di sana-sini, meski sebagian masih berusaha menahan karena hormat pada kehadiran CEO. Mereka melihat bocah itu berdiri dengan santai di depan ruang rapat. Seakan-akan ia memang punya tempat di ruangan tersebut. Wajah anak itu tenang, tetapi tidak sombong. Justru ketenangan itulah yang membuat beberapa orang di ruangan itu merasa semakin jengkel. Bagi mereka, ini adalah rapat formal yang genting. Tempat ini bukan panggung untuk anak jalanan atau permainan perasaan. Ini bukan tempatnya bermain, Dek. Celetuk seorang manajer pemasaran dengan nada sedikit menyindir. "Kamu mungkin salah ruangan. Mungkin ruang tunggu di bawah lebih cocok." Ia tertawa kecil, tapi tak diikuti siapapun. Beberapa hanya tersenyum hambar, merasa ini terlalu aneh untuk ditertawakan. Namun anak itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri tegak, menatap para eksekutif itu satu persatu. Tatapannya tidak menantang,
tapi penuh keyakinan. Ia tidak mengangkat suaranya, tidak mencoba membela diri. Justru sikap diamnya itu membuat sebagian orang semakin gusar. Mereka terbiasa memberi perintah, mengendalikan situasi, dan saat seseorang tidak menunjukkan ketakutan, itu terasa mengganggu. Di pojok ruangan, seorang direktur SDM yang dikenal paling disiplin menghela napas dalam-dalam, lalu bicara dengan suara datar. Pak Arman, maaf, ini rapat internal. Saya sarankan kita lanjutkan agenda kita. Waktu kita terbatas. Kita tidak bisa memberi ruang pada anak kecil yang bahkan tidak kita kenal. Saran itu seperti mewakili suara mayoritas dalam ruangan. Mereka ingin semuanya kembali seperti semula. Serius, tertutup, dan profesional. Mereka ingin segera kembali menatap grafik-grafik menurun dan membahas hal-hal yang meski tak menghasilkan solusi, setidaknya terasa lebih resmi. Namun justru di saat semua tekanan dan penolakan itu meluncur deras, CEO Arman duduk tenang. Ia memperhatikan anak itu dari ujung meja. Ada sesuatu dalam cara anak itu berdiri, dalam caranya menggenggam buku catatan lusuh itu, dalam sorot matanya yang tidak takut. Dalam diam, Arman merenung. Seumur hidupnya memimpin perusahaan ini, belum pernah ia melihat seseorang, apalagi anak kecil, berani datang ke ruang rapat tanpa undangan dan mengklaim punya ide penyelamatan. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Lalu, Arman perlahan bangkit dari kursinya. Suara kursi bergeser membuat semua orang refleks menoleh. Ia berdiri tegak dan menatap semua orang di ruangan itu, lalu berkata dengan nada tenang namun tegas. Saya tahu ini tidak biasa. Tapi saya juga tahu, apapun yang sudah kita bahas selama ini belum membawa hasil. Mungkin kita butuh sesuatu yang tidak biasa. Beberapa manajer mulai gelisah. Mereka saling menatap, mencoba memahami maksud pernyataan itu. Apakah benar CEO akan membiarkan bocah ini bicara? Pak, dengan segala hormat, suara seorang manajer terdengar mencoba mengingatkan. Kalau kita biarkan anak ini bicara, besok bisa-bisa ruangan ini penuh dengan orang-orang jalanan yang merasa punya ide. Namun Arman tidak menjawab langsung. Ia justru berjalan pelan mendekati anak itu. Sesampainya di hadapan bocah kecil itu, ia menatap lurus ke matanya. Tidak ada ketakutan di sana. Hanya keyakinan yang kuat, seperti orang yang tahu persis apa yang harus dia lakukan. Arman kemudian memalingkan wajahnya ke arah seluruh peserta rapat dan berkata, apa yang sudah kita coba selama ini semuanya gagal. Kita selalu bicara angka, strategi, dan pemotongan biaya. Tapi tak satu pun berhasil menghentikan kerugian. Kalau hari ini seorang anak kecil berani datang ke sini dan bilang dia punya solusi, saya pikir kita bisa luangkan 5 menit untuk mendengarnya. Suasana ruangan membeku lagi. Tak ada yang membantah, tapi juga tidak ada yang menyambut. Para manajer tampak menelan rasa tak nyaman mereka. Sebagian duduk dengan tubuh menyandar malas ke kursi, menunjukkan bahwa mereka tidak tertarik. Sebagian lain bersilang tangan di dada, tanda bahwa mereka tidak sepenuhnya setuju. Namun perintah tidak pernah perlu disetujui. Cukup didengar dan dilaksanakan. Dan sebagai CEO, keputusan Arman sudah cukup untuk membuat ruangan itu menerima kehadiran si bocah. Tanpa menunggu persetujuan lebih lanjut, Arman memberi isyarat dengan tangannya. Silakan, nak. Waktu 5 menit. Gunakan sebaik-baiknya. Anak itu menunduk hormat, lalu membuka bukunya. Suaranya pelan, tapi mantap. Meski belum bicara panjang, suasana ruangan terasa berubah. Ada rasa penasaran yang tumbuh, meskipun masih dibungkus oleh keraguan dan cemoohan dalam hati. Beberapa manajer mulai membuka buku catatan masing-masing, seolah akan mencatat, walau tak tahu apakah yang akan disampaikan anak ini layak dicatat. Sementara yang lain memilih mengamati saja, menunggu sampai semua ini terbukti benar-benar omong kosong, atau justru sesuatu yang luar biasa. Tapi sebelum anak itu sempat memulai penjelasannya, pikiran semua orang masih dipenuhi tanya. Siapa sebenarnya anak ini? Apa yang membuatnya yakin dia bisa menyelamatkan perusahaan sebesar ini? Dan bagaimana bisa seorang anak kecil, dengan pakaian lusuh dan tanpa akses resmi, masuk ke lantai tertinggi gedung perkantoran elit dan berdiri di ruang rapat seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan itu belum terjawab.
Tapi semua itu akan segera terkuak, dalam waktu yang tidak lama lagi. Dan saat jawaban itu datang, tidak ada satupun dari mereka yang siap menghadapi apa yang sebenarnya akan terjadi. Semua mata kini tertuju pada anak itu. Tangannya membuka lembar demi lembar buku catatan lusuh yang ia bawa, seperti seseorang yang hendak menyampaikan presentasi penting. Di ruangan itu, orang-orang yang biasanya sibuk memaparkan laporan dalam format PowerPoint, sekarang dia menunggu penjelasan dari seorang bocah kecil dengan sandal jepit yang bahkan tidak masuk daftar tamu resmi. Tapi tak ada yang bisa menyangkal. Rasa penasaran mereka makin besar, walau ego mereka mencoba menyangkalnya. Anak itu menghela napas pelan, lalu mengangkat wajahnya. Tatapannya tidak goyah. Ia mulai bicara dengan suara yang tenang dan jelas, meskipun terdengar sedikit serak. Tapi tidak ada yang mengeluh. Tidak ada yang menyuruhnya cepat. Semua hanya diam, menunggu dengan rasa ingin tahu yang tumbuh perlahan. Perusahaan ini, ucapnya sambil menunjuk logo PT Sinar Data yang terpasang di dinding, pernah menjadi pemimpin dalam pemetaan data nasional. Tapi sekarang, sudah kalah saing dengan sistem terbuka, fleksibel, dan lebih murah. Beberapa manajer saling melirik, terkejut karena bocah itu tahu inti masalah mereka. Tapi tak satu pun dari mereka menyela. Anak itu melanjutkan, masalahnya bukan hanya biaya, tapi distribusi. Banyak proyek gagal bukan karena produk buruk, tapi karena pengiriman dan waktu implementasi tidak tepat sasaran. Sistem distribusi yang sekarang sudah tidak efisien. Ia membuka salah satu halaman bukunya, memperlihatkan sketsa sederhana berupa bagan alur. Saya sudah menggambar sistem baru. Sederhana, tapi bisa dipakai untuk menentukan kebutuhan wilayah berdasarkan perilaku pengguna. Dengan ini, distribusi produk bisa diprioritaskan ke daerah yang benar-benar butuh, bukan berdasarkan data lama yang statis. Para manajer mulai mencondongkan badan. Bahkan kepala bagian analisis data yang semula terlihat malas, kini mulai mencatat sesuatu di kertasnya. Anak itu melanjutkan penjelasan, memperlihatkan halaman-halaman lain dari buku catatannya yang berisi perhitungan sederhana, diagram jalur distribusi, serta simulasi kasar tentang penghematan biaya. Apa yang kalian butuhkan bukan sistem baru, tapi cara berpikir baru, katanya perlahan. Dan itu bisa dimulai dari menyederhanakan cara kerja. Banyak langkah yang bisa dihapus tanpa mengurangi hasil, bahkan bisa meningkatkan kecepatan proses. Ucapan itu seperti menampar halus ego para petinggi perusahaan yang selama ini sibuk memperumit sistem. Salah satu dari mereka bahkan sempat membuka mulut hendak menyanggah. Tapi entah kenapa memilih menutupnya kembali. Anak itu lalu menutup bukunya sejenak dan mengangkat kantong plastik yang sejak tadi ia bawa. Ini contoh laporan hasil uji kecil yang saya buat dengan model saya. Saya ambil data publik dari sistem perusahaan ini di situs terbuka. Lalu saya olah ulang dengan pendekatan berbeda. Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas dari dalam kantong. Lembar-lembar itu ia letakkan di atas meja paling dekat dengannya. Salah satu manajer mendekat, mengambil kertas itu dan membacanya. Matanya membesar perlahan saat membaca isi simulasi yang dibuat si anak. Lembar itu berisi pemetaan logistik dengan efisiensi waktu dan biaya, serta prediksi peningkatan produktivitas dalam waktu 3 bulan. Dari mana kamu belajar ini semua? Tanya manajer tersebut. Akhirnya tak bisa menahan rasa kagumnya. Anak itu hanya menjawab, dari buku peninggalan ayah saya. Dia pernah bekerja di perusahaan ini dulu. Saya baca semua catatannya. Saya pelajari satu persatu. Kejutan itu menyebar ke seluruh ruangan. Beberapa orang yang mengenal masa lalu perusahaan mulai menyadari siapa anak ini sebenarnya. Mereka mulai mengingat seorang karyawan jujur dan berbakat yang pernah diberhentikan bertahun-tahun lalu karena efisiensi anggaran. Kini, anaknya berdiri di depan mereka, membawa sesuatu yang bahkan tak mampu mereka hasilkan. Namun anak itu tak tertarik dengan pujian. Ia kembali membuka bukunya dan menjelaskan simulasi berikutnya. Kali ini ia menunjukkan sistem pelaporan real-time yang sederhana, tapi bisa diintegrasikan dengan perangkat yang ada. Ia tidak bicara rumit. Kata-katanya sederhana, to the point, dan setiap penjelasannya masuk akal, bahkan untuk yang tak paham teknologi sekalipun. Setiap halaman yang ia buka,
Setiap kalimat yang ia ucapkan, perlahan mengubah suasana ruangan. Yang tadinya sinis mulai terdiam. Yang awalnya meremehkan, mulai mencatat. Dan yang sebelumnya ingin mengusir, kini justru ingin bertanya lebih banyak. Penjelasan anak itu tidak panjang lebar. Ia tak memutar-mutar topik. Ia tahu inti masalah dan langsung menuju sasaran. Seolah-olah ia sudah mempelajari perut perusahaan ini dari luar, dan tahu persis di mana lukanya, serta bagaimana menyembuhkannya. Salah satu direktur teknologi yang awalnya skeptis, kini berdiri dan membuka laptopnya, membandingkan data yang anak itu paparkan dengan sistem lama. Dan ia hanya bisa mengangguk pelan. Simulasi anak itu masuk akal. Bahkan tanpa alat canggih, pemikirannya sudah berada di luar pola lama perusahaan. CEO Arman yang sejak tadi berdiri memperhatikan, akhirnya duduk perlahan. Ia tak menyangka anak sekecil ini bisa memahami perusahaan yang sudah belasan tahun ia pimpin, lebih dalam dari banyak orang yang duduk bersamanya selama ini. Anak itu menutup bukunya setelah selesai menjelaskan. Ia lalu berkata, "Saya tidak ingin menggantikan siapapun. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya tahu. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Tapi kalau kalian mau coba, saya bisa bantu mengatur sistem ini tanpa harus ubah semuanya." Lalu ia menunduk hormat. Tidak ada kesombongan. Tidak ada tuntutan. Hanya penawaran sederhana dari seorang anak kecil yang datang entah dari mana, dengan maksud baik yang nyata. Suasana ruangan masih sunyi. Tapi kini bukan karena keraguan, melainkan karena mereka sedang mencerna sesuatu yang selama ini tak mereka lihat. Bahwa ide besar tidak selalu datang dari gelar tinggi, ruang rapat mahal, atau pengalaman puluhan tahun. Terkadang, datang dari anak kecil yang membaca catatan ayahnya, memetakan masalah dalam diam, dan dengan berani menyampaikan solusi tanpa diminta. Dan pagi itu, semua orang di ruang rapat tahu, sesuatu yang besar baru saja dimulai. Setelah anak itu selesai memaparkan semua idenya dengan sederhana namun meyakinkan, suasana ruang rapat tetap hening. Tapi kali ini bukan karena ragu, melainkan karena semua yang hadir terdiam dalam kekaguman. Tak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa bocah kecil yang awalnya dianggap pengganggu, ternyata bisa menyampaikan solusi sedalam dan secerdas itu. Tidak ada istilah teknis yang berlebihan, tidak ada manipulasi data, hanya logika yang sederhana, menyentuh langsung akar persoalan. CEO Arman masih menatap anak itu dengan sorot mata penuh rasa heran. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia menghela napas, dan bertanya dengan suara rendah namun terdengar oleh semua. "Siapa namamu, Nak?" Anak itu menatap Arman sejenak, lalu menjawab pelan. "Nama saya Raka, Pak." Nama itu seolah memunculkan gelombang kecil di antara para peserta rapat. Beberapa dari mereka tampak mengerutkan dahi, berusaha mengingat. "Raka," bisik salah satu kepala divisi keuangan. "Raka." Ia lalu menoleh ke rekan di sebelahnya dan berkata, "Bukankah dulu ada staf IT senior yang bernama Pak Darto Rukmana? Putranya juga bernama Raka, kalau tidak salah." Seketika ruangan menjadi lebih sunyi. Nama itu, Darto Rukmana, masih melekat di ingatan beberapa orang, terutama yang sudah lama bekerja di perusahaan ini. Darto dulunya adalah salah satu teknisi sistem data paling jujur dan berdedikasi. Ia dikenal karena selalu datang paling pagi dan pulang paling malam. Semua struktur data perusahaan, saat awal berdiri, dibangun olehnya dengan tangan sendiri. Namun sayangnya, ia termasuk salah satu karyawan yang terpaksa diberhentikan saat perusahaan mengalami pemangkasan besar-besaran bertahun lalu. Kala itu, keputusan memberhentikan Darto dianggap perlu demi efisiensi. Tak peduli bahwa ia adalah tulang punggung sistem. Tak peduli bahwa ia tengah berjuang mengobati istrinya yang sakit keras. Pemecatan itu mengakhiri pengabdiannya yang panjang tanpa ucapan terima kasih yang layak. Tak lama setelah diberhentikan, kabar duka datang. Darto meninggal dunia dalam keadaan miskin dan sakit. Arman terdiam. Wajahnya berubah. Ia ingat jelas siapa Darto. Bahkan ia yang menandatangani surat pemecatannya, meski dengan berat hati. Saat itu tekanan dari pemilik saham dan manajemen keuangan terlalu besar. Tapi perasaan bersalah itu tak pernah hilang.
Ia selalu merasa bahwa Darto tak layak diperlakukan seperti itu. Dan sekarang, anak dari pria yang dulu ia pecat, berdiri di hadapannya, bukan untuk menuntut, bukan untuk membalas, melainkan untuk menyelamatkan perusahaan yang pernah menyingkirkan ayahnya. "Saya anak Pak Darto," lanjut Raka, dengan suara pelan namun mantap. "Ayah saya dulu kerja di sini, bagian sistem dan pengembangan data internal. Setelah beliau meninggal, saya dan ibu tinggal di panti asuhan. Ibu saya sakit, dan akhirnya meninggal juga 2 tahun lalu." Suara anak itu tenang, tapi menusuk ke hati. Semua yang mendengarnya seperti tersentak. Ada rasa bersalah yang mendadak muncul di hati mereka, terutama mereka yang dulu pernah duduk dalam rapat pemangkasan tenaga kerja dan ikut menyetujui pemecatan Darto. Raka melanjutkan, "Selama di panti, saya suka baca buku-buku peninggalan ayah. Banyak catatan dan dokumen lama. Saya pelajari pelan-pelan. Saya percaya, kalau saya cukup paham, mungkin saya bisa bantu perusahaan ini seperti yang dulu ayah saya impikan." Ia menunduk sejenak, kemudian berkata, "Saya tidak punya gelar. Saya tidak pernah sekolah tinggi. Tapi saya tahu, ayah saya mencintai perusahaan ini. Ia selalu bilang, perusahaan ini punya potensi besar. Dan saya percaya, ayah saya belum sepenuhnya selesai membantu. Lewat saya, mungkin dia masih bisa memberi sesuatu." Ruangan menjadi berat. Beberapa orang tak bisa menatap anak itu. Sebagian menunduk, sebagian lagi memejamkan mata, seolah menahan perasaan yang membuncah. Tak ada satupun komentar, tak ada tawa, tak ada bisikan. Hanya rasa haru yang menggantung di udara. Arman menatap Raka lekat-lekat. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ia tidak menyangka bahwa anak yang tadi pagi ia lihat sebagai pengganggu, ternyata membawa lebih dari sekadar ide. Raka membawa masa lalu yang dulu pernah diabaikan. Raka adalah bukti nyata bahwa sebuah kesalahan yang tak pernah ditebus bisa datang kembali dengan cara yang tak terduga. Dengan suara sedikit bergetar, Arman berkata, "Raka, saya kenal ayahmu. Ia orang yang sangat baik. Pekerja keras. Jujur. Sangat disegani." Ia berhenti sejenak untuk menahan emosinya. Saya, pernah membuat keputusan yang salah, dan saya minta maaf." Raka tidak menjawab, hanya tersenyum kecil. Ia tahu, kata-kata maaf kadang datang terlambat. Tapi ia tidak datang ke ruangan itu untuk menerima permintaan maaf. Ia datang untuk memberi harapan. Dan itu yang tetap ia pegang. Salah satu manajer senior yang sejak awal terlihat sinis kini tampak menyeka matanya. Ia lalu berbisik pelan, "Saya dulu yang usulkan pemecatan ayahnya. Astaga, saya bahkan lupa namanya, dan anaknya ingat semua." Suaranya menghilang, ditelan rasa malu. Para manajer muda yang tidak tahu sejarah itu pun ikut terdiam. Mereka mungkin tak punya andil dalam masa lalu, tapi hari ini mereka menyaksikan bagaimana masa lalu bisa berdiri tegak di hadapan mereka dengan keteguhan hati dan kejeniusan yang tak tergantikan. Tak lama setelah itu, Arman berdiri dan berjalan pelan ke arah Raka. Di hadapan semua orang, ia merunduk sedikit dan mengusap pundak bocah itu dengan pelan. "Terima kasih karena sudah datang, Raka. Terima kasih karena sudah percaya, bahkan setelah semua yang terjadi pada keluargamu." Mata Arman mulai basah, dan itu tak bisa disembunyikan lagi. "Kamu tidak hanya membawa solusi," lanjutnya, "kamu membawa hati. Dan hari ini, kami semua baru sadar, perusahaan ini tidak hanya butuh sistem yang baik, tapi juga jiwa yang tulus seperti milikmu." Ruangan pun hening untuk kesekian kalinya. Tapi kini, keheningan itu tak lagi diwarnai sinis atau keraguan. Kali ini keheningan itu penuh penghormatan. Kepada anak kecil bernama Raka. Kepada Darto yang dulu pernah dilupakan. Kepada keberanian untuk datang tanpa dendam dan memberi harapan di tengah kehancuran. Hari itu, bukan hanya identitas seorang anak yang terungkap, tapi juga luka lama yang akhirnya mendapat tempat untuk sembuh. Dan semua orang di ruangan itu tahu, hidup mereka tak akan sama lagi setelah pertemuan pagi itu. Setelah pertemuan yang mengubah segalanya itu, ruangan rapat tak pernah lagi sama.
Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan aktivitas yang berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya ruangan itu lebih sering sunyi dan penuh wajah cemas, kini mulai terasa geliat semangat baru yang tak terlihat sejak berbulan-bulan lalu. Semua orang seakan mendapat suntikan energi dari sumber yang tak biasa. Seorang anak kecil bernama Raka, yang datang bukan dengan ijazah atau jabatan, tapi dengan keyakinan, ilmu dari peninggalan ayahnya, dan sebuah buku catatan lusuh. CEO Arman langsung mengambil langkah pertama dengan mengadakan rapat khusus keesokan harinya. Kali ini, bukan untuk mengulang laporan kerugian atau membahas siapa lagi yang akan diberhentikan. Kali ini, seluruh manajer dikumpulkan untuk mendengar secara rinci bagaimana rencana Raka akan diuji coba. Tidak semua dari mereka sepenuhnya yakin, tetapi kali ini tak ada yang mencemooh. Yang tadinya mencibir, kini memilih diam dan menyimak. Yang dulunya pasif, kini mulai bertanya. Perlahan, perubahan mulai terasa. Raka, meskipun masih anak-anak, diberi kesempatan untuk menjelaskan lagi sistem pemetaan kebutuhan distribusi berbasis data perilaku konsumen. Ia duduk berdampingan dengan tim analis dan manajer operasional, menjelaskan cara penyederhanaan alur distribusi dengan metode manual berbasis korelasi waktu pemesanan dan lokasi. Ia menunjukkan bagaimana data yang selama ini dianggap tidak penting, justru bisa menjadi peta permintaan jika dianalisis dengan cara berbeda. Ia juga menjelaskan bagaimana laporan bisa lebih ringkas namun tetap menyeluruh jika dibuat dengan pendekatan visual sederhana. Dengan bantuan tim teknis, ide-ide Raka diterjemahkan ke sistem prototipe yang bisa langsung diuji coba. Mereka mulai dengan satu wilayah distribusi kecil sebagai percobaan awal. Wilayah ini dulunya sering mengalami keterlambatan pengiriman, kelebihan stok, dan pemborosan biaya transportasi. Tim sepakat untuk menjalankan metode Raka selama 2 minggu tanpa mengubah struktur sistem utama. Semua hasil akan dipantau dan dibandingkan dengan sistem lama. Hari-hari pertama uji coba terasa menegangkan. Banyak yang diam-diam mengira semua ini akan gagal, bahwa sistem sederhana buatan anak kecil tak mungkin mengalahkan sistem besar yang dibangun dengan anggaran miliaran. Tapi ada juga yang diam-diam berharap, semoga justru kesederhanaan itu yang selama ini mereka butuhkan. Seminggu berlalu. Hasilnya mengejutkan. Biaya distribusi menurun hampir 30% di wilayah uji coba. Bukan karena memangkas pengeluaran, tetapi karena pengiriman menjadi lebih tepat sasaran. Waktu pengiriman lebih cepat karena rute yang dipilih menyesuaikan waktu aktif pembeli, bukan sekadar berdasarkan jadwal tetap. Keluhan pelanggan berkurang drastis. Bahkan ada peningkatan permintaan di daerah sekitar karena pelayanan menjadi lebih efisien dan cepat. Tim manajemen yang tadinya ragu, kini mulai membuka mata. Mereka membandingkan grafik, melihat angka-angka, dan menyadari bahwa selama ini mereka terlalu terpaku pada sistem rumit yang tak fleksibel. Beberapa dari mereka mulai terbuka dan berkata jujur, bahwa pendekatan Raka menyadarkan mereka pada hal-hal dasar yang selama ini diabaikan. Efisiensi, kesederhanaan, dan keberanian untuk mencoba sudut pandang yang berbeda. Di ruang kerjanya, Arman menatap laporan itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia bangga. Di sisi lain, ia menyesal. Ia bangga karena ada harapan baru, tapi juga menyesal karena solusi ini tidak datang lebih awal, dan lebih menyakitkan lagi, karena yang membawanya justru anak dari orang yang dulu ia pecat demi efisiensi yang kini terbukti tak bertahan lama. Namun tak ada waktu untuk menyesali masa lalu. Perusahaan butuh bangkit. Maka keputusan besar pun diambil. Proyek uji coba diperluas ke 3 wilayah lain, dengan melibatkan tim yang lebih besar. Raka, meskipun hanya anak-anak, tetap dilibatkan dalam proses diskusi. Ia tidak duduk sebagai pemimpin, tapi sebagai sumber gagasan. Ia tidak pernah menyuruh, tapi selalu menjelaskan. Semua ide ia sampaikan dengan santun, tidak pernah memaksa. Tapi anehnya, justru karena itu, semua orang mendengarkan. Karyawan yang dulu pasif, kini mulai menunjukkan inisiatif. Beberapa dari mereka datang lebih awal untuk belajar dari Raka. Mereka penasaran bagaimana anak seusia itu bisa berpikir sejernih itu. Raka tak pernah pelit ilmu. Ia menunjukkan catatannya, menjelaskan caranya berpikir, dan membimbing dengan sabar.
Ia bahkan mengajari beberapa staf cara membaca pola data dengan metode manual, tanpa perlu software mahal. Bahkan para pegawai lapangan, sopir logistik, dan staf gudang mulai merasakan perubahan. Mereka diberi kesempatan memberi masukan, dan pendapat mereka dipakai. Raka menyarankan agar feedback dari lapangan dikumpulkan setiap minggu, bukan setiap bulan, agar tim di kantor bisa menyesuaikan rute dan volume pengiriman dengan cepat. Hal sederhana ini ternyata berdampak besar. Keluhan berkurang, efisiensi meningkat, dan yang paling penting, rasa memiliki terhadap perusahaan mulai tumbuh kembali. Papan pengumuman di kantor kini tidak hanya berisi pengurangan biaya dan pengingat deadline. Ada lembaran motivasi, catatan perkembangan positif, dan bahkan ucapan terima kasih untuk staf-staf yang berjasa. Nama Raka juga mulai disebut-sebut, bukan sebagai anak ajaib, tapi sebagai inspirasi. Ia datang bukan untuk menggurui, tapi untuk menunjukkan bahwa keberanian untuk berpikir berbeda bisa mengubah segalanya. 2 bulan setelah implementasi awal, grafik keuangan mulai menunjukkan garis mendatar. Tidak menurun lagi, bahkan sedikit naik. Ini adalah pertama kalinya dalam 9 bulan terakhir perusahaan tidak mencatat kerugian. Investor yang semula hendak menarik diri mulai tertarik kembali. Beberapa dari mereka meminta penjelasan apa yang terjadi. Mereka tidak percaya bahwa perubahan besar itu dimulai dari satu anak kecil dengan buku catatan tua. Arman menyusun laporan khusus untuk para pemegang saham. Di dalamnya, ia tidak menyembunyikan satupun fakta. Ia menulis dengan jujur bahwa perubahan dimulai dari kehadiran seorang anak bernama Raka, yang membawa warisan ide dari ayahnya, dan menyampaikannya dengan ketulusan. Dalam laporan itu pula, Arman menulis, keajaiban tidak datang dari langit. Kadang, ia datang dari lantai bawah gedung kita, dengan sandal jepit dan senyuman polos. Perusahaan kini bergerak, tidak dengan gegap gempita, tapi dengan keyakinan baru. Semua dimulai dari keberanian untuk memberi ruang pada yang tak biasa. Dan ketika ruang itu dibuka, ternyata harapan bisa datang dari siapa saja, termasuk dari anak yatim berpakaian lusuh yang dulu sempat dipandang rendah. 3 bulan sejak ide-ide Raka mulai diterapkan, suasana di seluruh lini perusahaan berubah drastis. Tak lagi terdengar keluhan soal keterlambatan gaji, tak ada lagi isu pemutusan hubungan kerja secara mendadak, dan yang paling mencolok, wajah-wajah muram yang dulu menghantui lorong kantor kini berganti dengan senyum optimis dan semangat kerja yang perlahan pulih. Di ruang produksi, para pekerja terlihat lebih giat karena beban kerja mereka lebih terstruktur dan efisien. Di bagian logistik, laporan kehilangan barang dan pengembalian stok menurun hampir separuh. Dan di bagian manajemen, grafik keuangan yang dulu tak pernah naik, kini menunjukkan garis mendatar lalu perlahan menanjak stabil. Keajaiban kecil mulai dirasakan oleh semua pihak. Bukan keajaiban dalam artian mistis, melainkan hasil nyata dari perubahan sistem yang dilahirkan dari kesederhanaan pemikiran Raka. Ia mengajarkan satu hal mendasar kepada semua orang di perusahaan itu, berpikir besar tidak harus rumit, dan solusi terbaik seringkali justru tersembunyi dalam hal-hal yang selama ini mereka anggap remeh. Seiring waktu, nama perusahaan yang tadinya sudah hampir tak terdengar di dunia bisnis, mulai muncul lagi dalam daftar pemberitaan dunia korporat. Beberapa media ekonomi mulai melirik, mencoba mengulik kenapa PT Sinar Data yang nyaris kolaps, kini perlahan bangkit tanpa bantuan investor luar, tanpa merger, tanpa menjual aset perusahaan. Tidak ada strategi agresif. Tidak ada pengambil alihan saham. Hanya ada satu anak kecil yang dulu duduk diam di ruang rapat dengan buku lusuhnya dan kini menjadi simbol kebangkitan tak terduga. Laporan keuangan triwulan keempat menjadi sorotan banyak pihak. Angka laba bersih perusahaan untuk pertama kalinya naik 11% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini terlihat kecil di mata perusahaan raksasa lain, tapi bagi PT Sinar Data, itu seperti mendapatkan udara segar setelah lama tenggelam dalam air. Apalagi, pencapaian ini terjadi tanpa memangkas jumlah karyawan atau menjual satupun cabang operasional. Bahkan, beberapa posisi yang dulu dibekukan karena krisis kini mulai dibuka kembali. Penerimaan pegawai baru dimulai, dan yang lebih menarik, sistem pelatihan internal perusahaan kini menggunakan modul yang dirancang berdasarkan pendekatan Raka. CEO Arman,
yang biasanya selalu kaku dalam setiap presentasi kepada pemilik saham, kini tampil dengan kepercayaan diri yang berbeda. Ia tidak sekadar membaca angka, tapi bercerita tentang proses perubahan yang mereka alami. Ia menjelaskan bahwa budaya perusahaan kini bukan lagi tentang siapa paling tinggi posisinya, tapi siapa yang paling siap belajar dan berani melihat masalah dari sudut yang berbeda. Dan cerita itu, tentu saja, tidak lepas dari sosok Raka. Nama Raka mulai dikenal luas di dunia bisnis. Tanpa ia sadari, berita tentang keterlibatannya dalam pemulihan perusahaan sudah menyebar ke telinga-telinga pengusaha besar, para pemilik modal, hingga asosiasi perusahaan teknologi. Beberapa pemimpin perusahaan besar penasaran, siapa bocah yang hanya bersenjatakan catatan tangan tapi bisa menyelamatkan perusahaan besar dari kebangkrutan. Undangan demi undangan mulai berdatangan ke kantor. Bukan undangan rapat biasa, tapi ajakan untuk menghadiri forum bisnis, seminar kewirausahaan, hingga tawaran beasiswa dari lembaga-lembaga pendidikan bergengsi. Namun Raka tetap rendah hati. Ia menolak semua undangan itu untuk sementara waktu. Ia memilih tetap belajar dan membantu perusahaan dari balik layar. Ia merasa belum waktunya berbicara di panggung besar, karena baginya, tugasnya belum selesai. Di kantor, Raka masih sering terlihat duduk di dekat rak buku perpustakaan kecil yang ada di lantai 2. Ia mencatat, mengamati, dan mendengarkan. Kadang ia ikut rapat, kadang ia berdiskusi dengan staf lapangan. Ia tidak pernah merasa dirinya lebih hebat dari siapapun, meski semua orang sudah menganggapnya seperti pahlawan kecil. Ketika ada yang memintanya tanda tangan, ia tersenyum dan bilang, "Saya belum jadi siapa-siapa. Saya cuma anak dari Pak Darto." Namun tak bisa dipungkiri, dampak keberadaannya semakin meluas. Beberapa perusahaan kecil mulai mencoba menerapkan sistem serupa setelah membaca laporan publikasi dari PT Sinar Data. Mereka menyadari bahwa sistem tak harus mahal. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mengubah pola pikir, dan itu menginspirasi banyak perusahaan yang tadinya pasrah dalam ketertinggalan. Di lingkungan internal, karyawan yang dulu saling bersaing kini mulai saling mendukung. Raka mendorong agar dibuat sistem kolaborasi antar divisi, bukan sekadar kompetisi antar individu. Ia tahu bahwa perusahaan bukan panggung adu pintar, tapi wadah kerjasama. Dan sistem ini mulai diterapkan dengan baik. Hasilnya, efisiensi meningkat, dan kepercayaan antar pegawai juga tumbuh. Bahkan banyak karyawan yang mengaku bekerja lebih ringan karena beban mental mereka berkurang. Satu sore, datang surat resmi dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi. Isinya mengundang PT Sinar Data untuk menerima penghargaan sebagai perusahaan yang berhasil bangkit dari krisis dengan sistem inovatif berbasis internal. Dalam surat itu juga disebut nama Raka secara langsung sebagai kontributor muda inspiratif dalam pemulihan ekonomi perusahaan. Arman yang membaca surat itu terdiam lama. Ia tahu, ini bukan hanya pengakuan. Ini adalah titik balik sejarah perusahaan. Upacara penghargaan itu diselenggarakan di gedung tinggi milik kementerian, di hadapan ratusan pelaku industri dan pengusaha papan atas. Saat nama Raka disebut untuk naik ke panggung, semua hadirin berdiri dan bertepuk tangan. Raka hanya mengenakan kemeja putih sederhana dan celana kain yang digulung sedikit, karena masih kebesaran. Tapi justru kesederhanaannya itu yang membuat semua orang terharu. Saat menerima piagam, MC sempat bertanya, "Apa yang membuatmu yakin bisa menyelamatkan perusahaan sebesar ini, padahal kamu hanya anak kecil?" Raka menjawab pelan tapi jelas, "Karena saya percaya pada ilmu yang ditinggalkan ayah saya. Dan saya percaya, selama kita mau belajar, usia bukan penghalang. Semua orang bisa memberi manfaat." Jawaban itu langsung disambut tepuk tangan panjang. Beberapa peserta bahkan terlihat menyeka air mata. Tak sedikit yang mengaku, baru kali itu mereka merasa disadarkan kembali bahwa bisnis bukan hanya soal uang dan strategi, tapi juga tentang warisan nilai, semangat belajar, dan ketulusan hati. Sejak saat itu, PT Sinar Data bukan hanya dikenal sebagai perusahaan teknologi, tetapi juga menjadi simbol perubahan. Banyak orang yang belajar dari kisah Raka, termasuk perusahaan lain yang dulu merasa kecil dan tak mampu bersaing. Mereka sadar, mungkin yang mereka butuhkan bukan dana besar,
tapi keberanian untuk mendengarkan orang kecil dan berpikir lebih jernih. Raka sendiri tetap seperti biasa. Ia tidak berubah meskipun semua orang berubah terhadapnya. Ia masih tidur di ruangan kecil di pojok kantor, meski sudah ditawari apartemen oleh CEO. Ia masih suka makan di warung depan kantor dengan para satpam dan petugas kebersihan. Ia tidak minta dihormati, tidak minta dihargai. Yang ia inginkan hanya satu, meneruskan cita-cita ayahnya, menyelamatkan perusahaan yang pernah menjadi harapan keluarganya. Dan perlahan tapi pasti, itu ia lakukan. Bukan dengan gelar, bukan dengan jabatan, tapi dengan hati dan ilmu yang sederhana namun kuat. Ketika nama Raka dan PT Sinar Data mulai dikenal luas, tidak semua pihak menyambutnya dengan tangan terbuka. Seperti api kecil yang mulai menyala terang, banyak yang terpukau, tetapi tidak sedikit pula yang merasa terganggu. Dunia bisnis memang bukan tempat yang sepenuhnya adil. Ketika satu pihak bangkit, pihak lain merasa posisinya terancam. Dan ketika seseorang yang dianggap kecil berhasil mengubah sistem besar, rasa iri bisa tumbuh lebih cepat dari rasa hormat. Perusahaan pesaing yang dulu merasa nyaman karena melihat PT Sinar Data nyaris bangkrut, mulai merasa cemas. Mereka mendengar kabar bahwa perusahaan yang mereka anggap akan tutup itu kini justru berkembang pesat tanpa bantuan modal asing. Sistem distribusi barunya mulai ditiru. Pelanggan yang dulu berpindah ke perusahaan mereka kini perlahan kembali. Bahkan beberapa mitra logistik mulai mengalihkan kerjasama. Keadaan itu memicu kekhawatiran yang tak bisa diabaikan. Salah satu perusahaan besar yang merasa tersaingi adalah Global Logic Network, pemain lama di bidang teknologi distribusi. Mereka memiliki jaringan kuat, modal besar, dan relasi luas di pemerintahan. Melihat perkembangan pesat PT Sinar Data, mereka mulai bergerak diam-diam. Bukan dengan memperbaiki sistem internal mereka, tetapi dengan cara yang lebih licik, menjatuhkan dari dalam. Awalnya mereka mencoba mendekati CEO Arman dengan iming-iming merger. Tawaran itu datang dengan janji manis, aliran dana segar, perluasan jaringan global, dan posisi strategis untuk semua petinggi perusahaan. Tapi Arman, yang sudah belajar dari pengalaman pahit masa lalu, menolaknya dengan sopan. Ia tahu, merger itu hanyalah upaya untuk mengambil kendali dan mematikan semangat perubahan yang baru tumbuh. Penolakan itu memicu rencana lain. Kali ini mereka mengincar sumber kekuatan utama perusahaan, Raka. Mereka mulai mengutus perwakilan untuk mendekati anak itu. Beberapa orang datang dengan wajah ramah, berpura-pura sebagai peneliti, pebisnis muda, bahkan mentor pendidikan. Mereka menawarkan beasiswa ke luar negeri, proyek pengembangan teknologi, dan bahkan jabatan strategis di perusahaan asing. Semua dibalut kata-kata indah. Masa depanmu ada di luar negeri, Raka. Atau, kalau kamu gabung dengan kami, dunia akan tahu kecerdasanmu lebih luas. Namun Raka hanya tersenyum kecil setiap kali tawaran itu datang. Ia mendengarkan, tapi tak pernah benar-benar tertarik. Baginya, bukan tempat atau fasilitas yang penting, tapi niat dan tujuan. Ia tak pernah mengejar popularitas atau kekayaan. Ia hanya ingin satu hal, menjaga warisan pemikiran ayahnya dan membantu perusahaan yang dulu pernah menjadi tempat ayahnya mengabdi. Kalau semua orang berbakat selalu pergi ke tempat yang sudah kuat, siapa yang akan bantu yang lemah untuk bangkit? Begitu kata Raka suatu hari kepada salah satu rekan CEO yang heran mengapa ia menolak beasiswa luar negeri. Tekanan tidak berhenti di situ. Ketika bujuk rayu gagal, fitnah pun mulai dilemparkan. Beberapa akun anonim mulai menyebarkan cerita bahwa Raka hanya dimanfaatkan perusahaan untuk menarik simpati publik. Ada pula yang menyebar isu bahwa sistem yang dibuat Raka hanyalah daur ulang dari sistem lama yang gagal. Bahkan ada media kecil yang mencoba menggiring opini bahwa Raka bukan anak Darto, melainkan anak dari jaringan tertentu yang sengaja ditanam untuk kepentingan bisnis. Meski Raka tak menggubris semua itu, CEO Arman dan para petinggi perusahaan mulai khawatir. Nama baik perusahaan bisa rusak hanya karena berita yang dibuat-buat. Mereka menawarkan bantuan hukum, bahkan menyewa tim khusus untuk membersihkan reputasi perusahaan dan Raka. Tapi Raka hanya berkata, kalau kita jujur dan terus bekerja, lama-lama kebenaran akan bicara sendiri. Ucapan itu sederhana,
tapi menguatkan. Alih-alih sibuk membalas serangan, Raka justru mengajak semua tim bekerja lebih baik. Ia meyakinkan mereka bahwa keberhasilan bukan ditentukan oleh opini luar, tapi oleh dampak nyata yang mereka hasilkan. Namun tekanan itu tidak hanya datang dari luar. Di dalam perusahaan sendiri, perlahan muncul gesekan kecil. Beberapa orang yang merasa posisinya mulai tergeser merasa tidak nyaman dengan pengaruh Raka yang makin besar. Ada yang mulai iri karena Raka lebih sering diajak berdiskusi oleh CEO. Ada pula yang merasa malu karena saran Raka lebih sering diterapkan daripada ide-ide mereka. Mereka tidak berani terang-terangan melawan, tapi mulai menyebar narasi bahwa Raka hanya beruntung, bukan benar-benar jenius. Beberapa rapat internal mulai terasa tegang. Ada manajer yang sengaja membantah usulan Raka meski sebelumnya diam-diam menyetujuinya. Ada pula tim yang menunda pelaksanaan ide Raka dengan alasan teknis, hanya untuk membuktikan bahwa ide itu tidak sehebat yang dibayangkan. Raka tahu semua itu, tapi ia tidak membalas. Ia tidak mencoba melawan atau mencari pembelaan. Ia hanya terus bekerja, terus menunjukkan hasil. Ia tahu, tidak semua orang akan senang dengan perubahan. Dan ia paham, terkadang rasa iri lebih menyakitkan daripada tekanan dari luar. Tapi ia memilih bertahan, karena ia percaya pada niat baiknya. Pada suatu malam, setelah semua karyawan pulang, Raka duduk sendirian di ruang kerja kecilnya. Ia membuka kembali buku catatan ayahnya, membacanya perlahan, seakan mencari kekuatan. Di sana tertulis sebuah kalimat yang selalu ia ingat. Kalau kamu merasa benar, tetaplah berjalan. Dunia memang bisa menertawakan, tapi mereka akan berhenti ketika hasil mulai bicara. Keesokan harinya, Raka datang lebih pagi dari biasanya. Ia tidak datang dengan ide baru, tidak juga dengan catatan panjang. Ia datang untuk bertemu semua staf di lantai produksi. Ia bicara singkat, mengajak mereka tetap fokus, tetap semangat, dan tetap percaya bahwa apa yang mereka bangun bersama bukan hanya untuk keuntungan, tapi untuk harga diri. Kata-kata itu menyebar ke seluruh bagian perusahaan. Perlahan, suara sumbang mereda. Orang-orang yang tadinya ragu, mulai malu. Mereka menyadari bahwa Raka bukan datang untuk merebut posisi siapapun. Ia datang untuk membangkitkan semangat kerjasama. Dan jika masih ada yang memusuhinya, mungkin bukan karena kesalahannya, tapi karena mereka belum berdamai dengan hati mereka sendiri. Tekanan dari luar pun tak lagi mampu menggoyahkan perusahaan. Semua orang sudah melihat bukti nyata. Keuangan terus membaik, mitra kerja bertambah, dan yang paling penting, rasa memiliki karyawan terhadap perusahaan menguat. Mereka tidak lagi bekerja hanya untuk gaji, tapi karena merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan di pusat semua itu, Raka tetap berdiri. Kecil, sederhana, tapi tak tergoyahkan. Musim hujan belum berakhir ketika perusahaan PT Sinar Data mengumumkan pencapaian keuangannya yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Berita ini menyebar cepat di kalangan pengusaha dan analis keuangan. Grafik laba bersih perusahaan melonjak hingga 37% dalam satu kuartal, membuat banyak pihak tercengang. Sebuah perusahaan yang hampir runtuh, kini berdiri kokoh sebagai pemimpin baru dalam efisiensi dan manajemen sistem distribusi. CEO Arman tidak menyangka bahwa perubahan bisa datang secepat ini. Ia tahu bahwa kerja keras seluruh tim berperan besar, tetapi satu nama tak bisa dipungkiri sebagai pemicu utama perubahan itu, Raka. Anak yatim berpakaian lusuh yang dulu masuk ruang rapat tanpa undangan, kini namanya menjadi pusat perhatian di setiap konferensi bisnis, menjadi acuan dalam seminar kepemimpinan, bahkan disebut-sebut dalam modul pelatihan perusahaan-perusahaan besar. Meski pencapaian itu sangat luar biasa, Raka tidak pernah berubah. Ia masih menolak segala bentuk pujian yang berlebihan. Bahkan saat CEO ingin memberi penghargaan khusus dan menaikkan namanya sebagai konsultan resmi, Raka menolak halus. Ia berkata, "Saya hanya ingin ide saya bermanfaat. Tak perlu diberi gelar atau pangkat, Pak. Saya bahagia melihat perusahaan ini hidup kembali." Tapi hari itu, sesuatu yang tak biasa terjadi. Arman membawa Raka ke sebuah ruangan kecil di lantai paling atas gedung. Di sana tergantung foto-foto para mantan karyawan terbaik perusahaan,
termasuk satu yang sangat dikenalnya, Darto Rukmana, ayahnya. Raka, ucap Arman pelan. Kami sudah lama tak memajang foto ayahmu. Tapi mulai hari ini, kami bukan hanya akan memajangnya. Kami akan memberi nama salah satu ruang utama dengan nama beliau, Ruang Inovasi Darto Rukmana. Dan kamu akan menjadi penasihat utama kami untuk semua sistem perusahaan. Raka hanya bisa menatap potret ayahnya dengan mata berkaca. Balas dendam yang ia rasakan bukan dengan amarah atau kekerasan, tapi dengan membuktikan bahwa ayahnya dulu memang berharga. Bahwa walau sempat dilupakan, jasa ayahnya kini diakui di tempat yang dulu menyingkirkannya. Di hari yang sama, Arman mengundang semua jajaran manajer dan karyawan lama untuk menghadiri peresmian ruang tersebut. Ia ingin membuat semua orang menyaksikan momen itu. Dan saat semua sudah berkumpul, Arman berdiri di depan, lalu menceritakan kembali kisah di balik kebangkitan perusahaan. Dulu, kita membuat banyak keputusan yang salah, ucapnya, suaranya bergetar. Salah satunya adalah memberhentikan seorang karyawan bernama Darto Rukmana, tanpa penghargaan, tanpa terima kasih. Tapi Tuhan mempertemukan kami kembali, lewat putranya. Seorang anak yang datang bukan untuk menuntut, tapi memberi. Semua yang hadir menunduk. Beberapa karyawan lama terlihat menyeka air mata. Ada yang dulunya ikut menandatangani pemecatan Darto. Ada pula yang pernah menertawakan Raka saat ia datang pertama kali. Namun kini, tak ada lagi ejekan. Yang ada hanyalah rasa hormat. Setelah peresmian, banyak pihak luar yang kembali melirik perusahaan, kali ini dengan niat baik. Mereka tidak lagi ingin menguasai, tapi ingin belajar. Para pemilik perusahaan teknologi dan logistik mengundang PT Sinar Data untuk mengisi seminar, membagikan pengalaman tentang membangun sistem dari dasar tanpa utang besar. Nama Raka disebut sebagai arsitek kebangkitan, yang tanpa disadari telah membuat banyak perusahaan tersentak dan menata ulang cara berpikir mereka. Salah satu undangan datang dari Global Logic Network, perusahaan besar yang dulu sempat mencoba menjatuhkan PT Sinar Data. CEO mereka secara langsung mengundang Arman dan Raka untuk menjadi pembicara di forum bisnis internasional. Ini mengejutkan, karena sebelumnya mereka bersikap sangat tertutup dan bersaing keras. Namun tampaknya, keberhasilan Raka terlalu besar untuk diabaikan. Arman sempat ragu, tapi Raka menjawab tegas. Ayo datang, Pak. Tapi bukan untuk membanggakan diri. Kita datang untuk berbagi. Biar mereka tahu, bahwa keberhasilan tidak hanya datang dari kekuasaan, tapi juga dari hati yang tulus. Di forum itu, Raka berdiri di hadapan ratusan pengusaha dan praktisi bisnis dari berbagai negara. Ia tidak bicara panjang, hanya menyampaikan satu pesan. Jika perusahaan dibangun dengan ketulusan dan keberanian untuk berubah, maka siapapun bisa bangkit, termasuk yang paling kecil sekalipun. Tepuk tangan panjang menggema. Bahkan CEO Global Logic Network berdiri dan memberi hormat. Saat Raka turun dari panggung, ia didekati oleh salah satu petinggi dari perusahaan pesaing itu. Kami dulu meremehkanmu, tapi kamu membuktikan bahwa kami salah. Ucapnya jujur. Raka tidak menjawab panjang. Ia hanya tersenyum dan berkata, tidak masalah. Kadang memang kita baru bisa melihat dengan jelas setelah kesombongan kita dibuka oleh kenyataan. Balas dendam itu terjadi, tapi bukan dengan kemarahan, melainkan dengan pembuktian. Raka tidak mengungkit masa lalu, tidak menyebut siapa yang dulu menolak atau menghina. Tapi setiap keberhasilannya seolah berkata kepada mereka, lihat, aku bisa berdiri di tempat yang sama dengan kalian, bahkan tanpa menjatuhkan satupun dari kalian. Kembali ke perusahaan, Raka mendapat sambutan hangat dari semua staf. Ia kini tak hanya dianggap sebagai pahlawan perusahaan, tapi juga inspirasi. Ia diminta mengisi pelatihan internal, diminta menjadi mentor untuk divisi pengembangan, dan bahkan anak-anak karyawan sering dibawa ke kantor hanya untuk mendengarkan cerita Raka. Namun Raka tetap rendah hati. Ia masih tidur di ruangan kecil, masih makan di warung depan bersama satpam dan petugas kebersihan. Bahkan ketika ditawari mobil dan sopir, ia menolak. Ia bilang, kalau saya sudah nyaman, nanti saya lupa rasanya jadi susah.
Dan saya takut lupa kenapa saya datang ke sini. Sikap itu justru membuatnya makin dihormati. Banyak karyawan muda yang terinspirasi, bukan hanya oleh kepintarannya, tapi juga kesederhanaannya. Bahkan Arman, yang puluhan tahun berkecimpung dalam bisnis, mengaku bahwa dari Raka, ia belajar ulang makna kepemimpinan. Hari-hari berikutnya, perusahaan makin berkembang. Mereka membuka divisi baru, memperluas jangkauan produk, dan tetap menjaga nilai-nilai yang dibawa Raka. Tidak ada yang lupa bahwa di tengah kemajuan yang mereka raih, semua berawal dari keberanian satu anak kecil yang datang membawa secercah harapan. Dan kini, di puncak keberhasilan itu, balas dendam Raka telah selesai. Bukan dalam bentuk dendam sesungguhnya, tapi sebagai pemulihan harga diri. Ia tidak ingin menaklukkan siapapun. Ia hanya ingin membuktikan bahwa meski miskin, meski kecil, seseorang bisa menjadi besar jika diberi kesempatan. Hari itu, langit cerah meski angin masih membawa dingin sisa musim hujan. Di halaman depan kantor pusat PT Sinar Data, seluruh karyawan berkumpul. Tidak ada perayaan besar, tidak ada pesta mewah. Hanya acara sederhana untuk memperingati hari jadi perusahaan ke-15. Yang kali ini terasa begitu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak lagi penuh kecemasan, tidak lagi penuh kekhawatiran soal bangkrut atau pemotongan gaji, tapi dipenuhi rasa syukur, bangga, dan harapan. Di tengah kerumunan itu, Raka berdiri di sisi kanan panggung kecil yang dibuat seadanya. Ia mengenakan kemeja putih yang sudah disetrika oleh Bu Ayu, petugas kebersihan yang selama ini merawatnya seperti anak sendiri. Celananya tetap celana lama, tapi bersih dan rapi. Sandalnya diganti dengan sepatu pemberian para staf keuangan. Semua orang memperhatikannya, tapi Raka tetap terlihat biasa saja. Ia bahkan menunduk ketika semua mata tertuju padanya. Acara dimulai dengan sambutan dari CEO Arman. Suaranya tegas, tapi penuh haru. Kita semua adalah saksi bahwa keajaiban bukan hanya dongeng, katanya. Kita hidup di dalamnya. Kita melihatnya lewat mata seorang anak yang mengubah rasa takut menjadi kekuatan dan mengubah sisa kehancuran menjadi pondasi kebangkitan. Semua orang terdiam. Ada yang menitikkan air mata, termasuk beberapa staf senior yang dulu sempat menolak kehadiran Raka. Tapi kini mereka berdiri di sana, memandang bocah itu dengan penuh hormat, bahkan rasa bersalah. Mereka tahu, tanpa Raka, hari ini tak akan pernah ada. Setelah sambutan CEO selesai, Raka diminta maju untuk menerima penghargaan, inspirasi perusahaan sepanjang masa. Namun saat ia maju, ia mengangkat tangan dan berkata pelan, "Saya mohon izin, bolehkah saya bicara sebentar?" Semua mengangguk. Raka lalu menatap semua yang hadir. Wajah-wajah yang dulu asing baginya, kini seperti keluarga. Ia menarik napas, lalu mulai berbicara dengan suara lembut. "Terima kasih, bukan hanya karena saya diberi penghargaan, tapi karena saya diterima. Dulu saya hanya anak kecil yang datang dengan buku tua dan pakaian lusuh. Saya datang bukan untuk dilihat, hanya ingin didengar. Tapi saya tahu, tidak mudah bagi kalian menerima seseorang seperti saya. Karena itu, saya sangat menghargai kepercayaan yang kalian berikan." Ia berhenti sejenak. Matanya menyapu barisan orang-orang yang pernah meremehkannya. Tapi tidak ada amarah di sana. Hanya ketulusan. "Saya tidak akan lama di sini," lanjutnya. "Karena saya percaya, tugas saya sudah selesai. Ayah saya pernah bilang, kalau kamu sudah menyalakan lilin di ruangan gelap, jangan padamkan lagi. Tapi juga jangan kamu genggam sendiri. Biarkan orang lain membawa lilin-lilin mereka sendiri." Semua terdiam. Beberapa mulai terseduh. Raka melanjutkan, "Saya ingin pergi untuk belajar lagi. Bukan karena saya tak cinta tempat ini. Justru karena saya cinta. Dan saya percaya, kalian semua bisa melanjutkan apa yang sudah kita bangun bersama." Raka mengakhiri ucapannya dengan membungkuk. Tepuk tangan menggema. Tapi tidak ada yang bersorak. Karena semua tahu, ini bukan momen perayaan. Ini momen perpisahan yang menyentuh hati siapapun yang pernah meragukan makna ketulusan. Beberapa hari kemudian, Raka benar-benar pamit.
Ia menerima tawaran beasiswa dari lembaga yang tidak membawa embel-embel bisnis atau kepentingan politik. Lembaga itu hanya ingin mendukung anak-anak jenius dari keluarga kurang mampu untuk belajar dan kembali membangun negeri. Sebelum pergi, ia berkeliling kantor, bersalaman dengan setiap pegawai, termasuk para satpam, petugas kebersihan, staf gudang, bahkan tukang parkir. Tak ada satupun yang tidak terharu. Banyak yang menitipkan doa. Beberapa memberi amplop berisi uang saku. Tapi Raka hanya mengambil satu. Surat tulisan tangan dari Pak Dimas, staf gudang yang dulu sering memberinya roti saat ia belum punya uang. Dalam surat itu tertulis, "Jangan lupakan rasa syukur, nak. Karena itu yang mengubah luka jadi cahaya." Dengan tas ransel kecil dan buku catatan peninggalan ayahnya, Raka melangkah ke stasiun. Ia tidak naik mobil perusahaan. Tidak juga diantar dengan iring-iringan. Ia pergi sendiri, dengan tenang. Tapi jejaknya tak akan pernah hilang dari gedung itu. Dari hati semua orang yang pernah bersamanya. Waktu berlalu. PT Sinar Data semakin berkembang. Mereka membuka cabang di beberapa kota, mengembangkan teknologi logistik mandiri, dan membentuk divisi pelatihan untuk perusahaan-perusahaan kecil yang ingin belajar sistem efisien ala Raka. Nama Raka bahkan dijadikan simbol resmi program pelatihan, Langkah Raka. Setiap tahun, program ini meluluskan puluhan orang dari latar belakang sederhana yang kini menjadi pemimpin baru dalam dunia kerja. CEO Arman, yang kini menjabat sebagai komisaris utama, sering mengenang masa itu. Kalau saja dulu saya menutup pintu untuk anak itu, mungkin perusahaan ini tinggal kenangan, ucapnya pada satu wawancara. Tapi hari itu, saya memilih mendengar, dan keputusan itu mengubah segalanya. 2 tahun setelah Raka pergi, sebuah surat datang ke kantor. Isinya hanya beberapa baris, tulisan tangan. Saya sedang belajar banyak hal di sini. Tapi satu hal yang saya pegang, jika suatu hari saya kembali, saya ingin datang bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai teman. Karena keberhasilan tak perlu ditinggikan, cukup dibagi dan dirayakan bersama. Surat itu dibingkai dan dipajang di ruang utama, tepat di bawah foto besar Raka dan ayahnya. Foto itu diambil diam-diam oleh tim desain saat Raka menatap potret mendiang Darto di ruang inovasi. Dalam gambar itu, terlihat seorang anak yang tidak menangis, tidak tersenyum lebar. Tapi matanya penuh keteguhan dan damai, seperti mewakili harapan bahwa setiap anak, dari manapun asalnya, bisa mengubah dunia jika diberi kesempatan. Dan begitulah kisah ini berakhir. Tanpa sorak-sorai, tanpa letusan kembang api, tapi dengan keheningan yang penuh makna. Karena sesungguhnya, kisah hebat tidak selalu datang dari orang besar. Kadang, ia lahir dari seorang anak yatim dengan pakaian lusuh, yang masuk ke ruang rapat tanpa izin, dan menyelamatkan semuanya dengan hati, bukan dengan kekuasaan.